Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis plan saya untuk kedepannya dan dimana saya terjun ke bisnis kuliner. Saya ingin membuat kuliner yang sangat-sangat banyak disukai orang dan juga disukai banyak kalangan. Kenapa saya mengambil The Risol? Ini adalah nama bisnis saya, dan makanan yang saya ajukan adalah yaitu The Risoles. Risoles itu makanan gorengan, makanan simpel yang ringan. Oke. Untuk selanjutnya kita ke profil usaha saya. Jadi profil usaha saya itu adalah The Risol, bentuk usaha saya adalah dagang. Alamat Perumahan Bukit Cimangung Permai, Desa Cimangung, Kecamatan Cimangung, Kabupaten Sumedang. Gambaran sekilas The Risol ini adalah, ya tentu The Risol ini adalah merupakan sebuah jenis makanan ringan, merupakan usaha bidang kuliner yang cukup digemari banyak kalangan. Tentu kita tahu di Indonesia kan banyak orang yang suka dengan gorengan seperti bala-bala, gehu dan sebagainya. Nah, ini menjadikan saya bahwa wah, peluang sangat besar nih kalau saya terjun juga di gorengan, tetapi ingin membuat gorengan yang berbeda gitu. Yang kita tahu kan Risoles itu kalau di pedagang-pedagang biasa itu kan harganya 5 ribuan, besar gitu, besar ada yang untuk segitiga atau kotak. Tapi kalau saya ini bentuknya kecil, harganya pun sederhana 2.000 dengan isian kentang dan juga wortel. Ada juga yang berprotein, yaitu isinya daging. Kemudian kita lanjut. Nah, target pemasaran saya yaitu berbagai kalangan, terutama masyarakat luas. Tentu saya tidak pandang bulu lah, makanan ini tentu bisa dimakan oleh dewasa, orang tua, dewasa dan juga anak-anak. Kemudian strategi pasar menarik pelanggan dengan memberikan nama unik terhadap produk. Tentu ada yang lebih unik lagi, yaitu ketika saya membuat tingkatan rasa ya. Jadi risol saya kan pedas. Jadi ada tingkatan, ada yang pertama yaitu bayangan mantan, yang kedua rasa setan, yang kemudian yang ketiga itu adalah istighbar. Itu tingkatan paling tinggi. Oke. Nah, gambaran pasar dalam bentuk makanan siap saji yang dibungkus dengan tingkatan rasa yang berbeda. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa makanan ini adalah makanan sangat simpel. Jadi dibungkus dengan wadah plastik yang harganya itu 2.000, setiap satunya itu 2.000. Nah, setiap satu plastik itu ada 3 risoles, jadi harganya 6.000 dengan varian rasa yang berbeda. Kemudian aspek produksi. Fasilitas yang digunakan dalam usaha The Risol ini antara lain katel, kompor, mangkuk, sendok, pengaduk. Kita bisa lihat di sini ya. Kemudian kebutuhan bahan baku ya seperti biasa, tepung terigu, tepung roti, air, gula, garam, sayuran, wortel dan kentang, telur, minyak goreng, daging dan cabai dan saus. Ini nih bahan utamanya itu adalah dari tepung terigu, kemudian ditaburi tepung roti, di dalamnya ada wortel dan kentang, ada juga yang di dalamnya daging. Nah, telur ini untuk apa? Untuk perekat supaya kita bisa menggulung si terigu dengan isiannya gitu. Oke, kita lanjut. Untuk proses produksi ini ada beberapa tahap. Yang pertama, siapkan tepung terigu kemudian dicampur. Nah, kalau kita baca di sini tentu akan sedikit malas ya, karena kita tahulah kita juga kadang-kadang untuk baca. Jadi saya akan jelaskan cara pembuatannya, yaitu pertama kita mengocok dulu tepung terigu ke dalam wadah apalah bisa gitu. Kita kocok dulu terigunya, dicampur dengan air, kemudian kita masak. Tapi masaknya itu ketika dalam wajan itu tipis-tipis dengan api yang kecil, tipis-tipis supaya itu menjadi kulitnya nanti. Nah, ketika itu selesai, kemudian kita masak wortel, masak kentang, dipotong-potong, diiris-iris, kemudian dimasak juga, kemudian dimasukkan ke dalam kulit terigu tadi. Kita gulung. Setelah kita gulung, masukkan kepada tepung rotinya supaya menjadi renyah-renyah di luarnya gitu, masukkan, kemudian digoreng lagi. Nah, seperti itu ya gambaran sekilasnya lah. Kalau ingin lebih ininya, kalian bisa turuti prosesnya di video ini. Kita lanjut ke kesimpulannya. Usaha The Risol merupakan bisnis kuliner yang berbahan dasar tepung dan isian. Usaha ini masih terbilang jarang kita temui sehingga bisa menjadi peluang usaha untuk kita jalani. Bahan yang digunakan juga tidak terlalu banyak, tetapi nutrisi yang dimiliki sangat bermanfaat untuk tubuh. Usaha ini juga tidak terlalu banyak mengeluarkan modal sehingga siapa saja bisa untuk memulai bisnis ini. Ya,
Saya jamin kalian juga bisa membuat bisnis ini, bisa membuat makanan ini karena dari bahan yang simpel juga, cara pembuatan yang simpel juga, dan apa ya, bahan-bahannya itu mudah didapat gitu, gak terlalu susah lah. Tapi yang menjadi terutama kita adalah yang paling susah itu adalah memulai. Bisnis apapun, sederhana apapun kita bisa menjadikan itu bisnis. Makanan apapun yang sederhana itu kita bisa jadikan bisnis. Tetapi yang lebih sulit itu adalah mengawalinya. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau mungkin ketidakjelasan, boleh nanti tanyakan saja kepada saya langsung gitu ya, supaya lebih jelasnya. Dan mudah-mudahan bisnis saya ini berjalan lancar, karena alhamdulillah pada saat ini saya udah lumayan gitu ya, masih berjualan di sekitar rumah gitu kan, namanya perumahan kan, banyak orang-orang yang dari luar datang ke sana gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.